Suku Taru adalah salah satu suku asli yang mendiami wilayah Nepal, terutama di bagian barat daya negara tersebut, termasuk wilayah terdekat dengan perbatasan India. Suku Taru merupakan salah satu kelompok etnis terbesar di Nepal dan memiliki kekayaan budaya serta sejarah yang sangat unik. Mereka dikenal karena kemampuan bertahan hidup yang luar biasa di daerah rawa-rawa dan hutan tropis yang lembab, seperti di wilayah Terai, dataran rendah di selatan Nepal. Suku Taru umumnya tinggal di wilayah dataran rendah Terai yang membentang di selatan Nepal dan bagian utara India. Wilayah ini terdiri dari rawa-rawa, hutan lebat, dan tanah yang subur. Mereka mendiami berbagai distrik di Nepal seperti Bara, Parsa, Rautahat, Sarlahi, dan Chitwan. Selain itu, mereka juga banyak tinggal di daerah sekitar Taman Nasional Chitwan, yang merupakan kawasan ekologi penting di Nepal. Masyarakat Taru umumnya dibagi menjadi beberapa subkelompok atau klan yang masing-masing memiliki garis keturunan yang berbeda. Ada beberapa tingkat hierarki sosial di dalam masyarakat mereka, namun nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong sangat dihargai. Di dalam masyarakat Taru, terdapat sistem patrilineal, di mana keturunan dan pewarisan nama serta properti mengikuti garis ayah. Sistem ini mencerminkan pentingnya peran laki-laki dalam keluarga, meskipun perempuan juga memainkan peran sentral dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal pengelolaan rumah tangga dan pertanian. Mayoritas orang Taru bekerja sebagai petani, mengolah lahan pertanian yang subur di wilayah Terai. Mereka menanam berbagai jenis tanaman pangan seperti padi, gandum, jagung, serta sayuran dan buah-buahan. Selain itu, mereka juga menggantungkan hidup pada peternakan, seperti ternak sapi, kambing, dan ayam. Suku Taru mayoritas menganut agama Hindu, meskipun ada juga yang menganut agama Buddha, dan beberapa orang menganut agama Islam. Kepercayaan Taru juga dipengaruhi oleh unsur-unsur animisme dan agama lokal. Banyak dari mereka yang mempercayai roh-roh nenek moyang dan kekuatan alam yang berhubungan dengan hutan, air, dan hewan. Beberapa upacara tradisional dilakukan untuk memohon berkah dan perlindungan dari roh-roh tersebut. Suku Taru memiliki kebudayaan yang kaya dan beragam, dengan seni, musik, tarian, dan pakaian tradisional yang khas. Tari tradisional ini merupakan bagian penting dari kebudayaan Taru dan biasanya dilakukan pada berbagai perayaan atau acara adat. Tarian ini sering diiringi dengan musik yang menggunakan alat musik tradisional, seperti dolak, drum, madal, tamborin, dan sarangi, biola Nepal. Pakaian tradisional suku Taru terdiri dari pakaian yang terbuat dari bahan yang ringan dan nyaman, mengingat iklim tropis di wilayah mereka. Wanita Taru biasanya mengenakan sari atau lehenga dengan hiasan yang berwarna cerah, sementara pria mengenakan dhoti atau lungi. Suku Taru terkenal dengan kerajinan tangan, terutama anyaman dari bambu dan rotan, serta kerajinan lainnya yang berbahan dasar alam sekitar mereka. Selain itu, mereka juga memiliki tradisi dalam pembuatan tikar, tas, dan perabot rumah tangga yang terbuat dari bahan alami. Seperti banyak kelompok etnis lainnya, suku Taru menghadapi berbagai tantangan akibat modernisasi, globalisasi, dan perubahan lingkungan. Meskipun banyak yang mempertahankan cara hidup tradisional mereka, suku Taru juga mengalami perubahan sosial dan ekonomi yang dipengaruhi oleh urbanisasi dan pembangunan infrastruktur. Suku Taru juga menghadapi tantangan dalam hal hak-hak tanah dan akses terhadap sumber daya alam, karena seringkali mereka terancam kehilangan tanah mereka akibat konversi untuk pertanian besar atau proyek pembangunan. Selain itu, beberapa kebijakan pemerintah dan konflik di wilayah Terai juga berpengaruh pada kehidupan mereka. Kecantikan wanita dan adat istiadat di suku Taru memiliki ciri khas yang unik dan erat kaitannya dengan nilai-nilai budaya serta tradisi yang telah dipertahankan selama berabad-abad. Suku Taru, yang sebagian besar mendiami wilayah dataran rendah Terai di Nepal, memiliki pandangan sendiri mengenai kecantikan wanita dan berbagai adat istiadat yang terkait dengan kehidupan sehari-hari mereka, termasuk dalam hal pernikahan, perayaan, serta peran perempuan dalam masyarakat. Kecantikan wanita Taru seringkali dipandang melalui berbagai aspek fisik, sosial, dan kultural yang lebih dalam.
Mereka memiliki standar kecantikan yang dipengaruhi oleh tradisi dan kepercayaan lokal, meskipun ada juga pengaruh dari budaya Hindu yang dominan di Nepal. Secara fisik, wanita Tharu umumnya memiliki ciri-ciri khas yang membedakan mereka dengan wanita dari suku lain di Nepal atau India. Mereka memiliki kulit berwarna gelap kecoklatan, rambut hitam tebal dan panjang, serta mata yang besar dan ekspresif. Fisik mereka sering dianggap kuat dan sehat, yang mencerminkan kehidupan yang sangat dekat dengan alam dan pekerjaan pertanian. Kulit yang berwarna gelap dianggap sebagai simbol kecantikan alami dan ketahanan tubuh terhadap iklim tropis yang keras. Rambut panjang yang terawat dengan baik menjadi salah satu penanda kecantikan wanita Tharu. Mereka seringkali merawat rambut dengan minyak tradisional untuk menjaga kekuatan dan kilau alami rambut mereka. Wanita Tharu suka mengenakan berbagai jenis perhiasan, baik yang terbuat dari logam seperti emas dan perak, maupun perhiasan yang terbuat dari bahan alami seperti manik-manik dan cangkang. Perhiasan ini tidak hanya berfungsi sebagai simbol kecantikan, tetapi juga memiliki makna sosial dan spiritual dalam kebudayaan mereka. Suku Tharu memiliki sejumlah adat istiadat yang sangat kaya dan mendalam, mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari kelahiran, pernikahan, hingga kematian. Pernikahan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat Tharu, dan wanita memainkan peran sentral dalam proses ini. Adat pernikahan di suku Tharu sangat dipengaruhi oleh tradisi Hindu, meskipun terdapat elemen-elemen lokal yang khas. Pernikahan di suku Tharu seringkali melibatkan perjodohan yang disusun oleh keluarga kedua belah pihak. Pada umumnya, pernikahan dilakukan pada usia muda, terutama bagi perempuan, yang dianggap sudah cukup matang untuk memulai peran mereka sebagai istri dan ibu. Proses lamaran sering melibatkan upacara adat, seperti pertukaran hadiah antara keluarga, serta berbagai ritual yang bertujuan untuk memberkati pasangan pengantin. Salah satu upacara yang sangat penting dalam pernikahan Tharu adalah pemberian sindur, bubuk merah di bagian dahi wanita, yang menandakan bahwa wanita tersebut sudah menikah. Ini adalah simbol dari status sosial dan kesetiaan dalam pernikahan. Wanita yang sudah menikah juga biasanya mengenakan pakaian adat yang dihiasi dengan perhiasan yang menonjolkan kecantikan mereka. Beberapa upacara adat dan festival di suku Tharu sangat berkaitan dengan kecantikan dan keharmonisan keluarga. Adat istiadat ini sering melibatkan tarian, nyanyian, dan penggunaan pakaian serta perhiasan yang indah. Dalam budaya Tharu, kelahiran anak perempuan seringkali diikuti dengan serangkaian ritual adat yang dilakukan untuk merayakan kehidupan baru. Selain itu, ada juga upacara yang menandai kedewasaan seorang wanita, yang sering dihubungkan dengan kemampuan mereka dalam menjalani tugas sosial, seperti pernikahan atau pengelolaan rumah tangga. Suku Tharu adalah salah satu kelompok etnis yang mendiami wilayah Terai, dataran rendah di selatan Nepal dan bagian utara India. Suku ini memiliki sejarah panjang yang terkait erat dengan perkembangan wilayah Terai, serta budaya dan adat istiadat yang khas. Dalam menjelaskan asal-usul dan sejarah suku Tharu, kita harus melihatnya dari berbagai perspektif, baik berdasarkan teori sejarah, perkembangan sosial, serta pengaruh lingkungan sekitar mereka. Asal-usul suku Tharu masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli, namun ada beberapa teori yang menjelaskan bagaimana suku ini berkembang dan mengapa mereka menetap di wilayah Terai. Salah satu teori yang paling diterima menyatakan bahwa suku Tharu adalah kelompok etnis yang sudah lama tinggal di wilayah Terai, yang merupakan dataran rendah yang terletak di antara pegunungan Himalaya dan dataran tinggi India. Wilayah ini terdiri dari hutan lebat, rawa-rawa, dan tanah yang subur, yang membuatnya menjadi tempat yang kaya akan sumber daya alam, tetapi juga penuh tantangan. Menurut teori ini, suku Tharu mungkin adalah penghuni asli kawasan ini dan telah tinggal di sana sejak zaman kuno. Mereka telah mengembangkan kemampuan untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras ini, yang penuh dengan penyakit tropis dan hutan yang lebat. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa suku Tharu mungkin berasal dari kelompok budak atau pekerja yang dibawa oleh kerajaan-kerajaan Hindu atau penguasa India kuno untuk bekerja di ladang atau hutan di wilayah Terai.
Pada masa kerajaan-kerajaan Hindu, terutama pada masa dinasti Malla dan Shah, wilayah Terai sering digunakan untuk pertanian dan sebagai wilayah ekspansi kerajaan. Pekerja yang dibawa dari India atau dari kerajaan-kerajaan tersebut berkemungkinan menjadi bagian dari suku Taro, yang kemudian berasimilasi dengan penduduk lokal. Wilayah Terai yang merupakan daerah yang padat akan rawa dan hutan juga memberikan pengaruh besar pada perkembangan suku Taro. Mereka dikenal karena kemampuan mereka bertahan hidup di lingkungan yang ekstrim ini, yang dipenuhi dengan penyakit seperti malaria dan serangan binatang buas. Taro mengembangkan teknik bertani dan pengobatan tradisional yang membantu mereka bertahan dalam kondisi tersebut. Suku ini dikenal memiliki kekebalan terhadap malaria, yang menjadikan mereka berbeda dari kelompok etnis lain yang datang ke wilayah ini. Ada juga teori yang menyatakan bahwa suku Taro berasal dari migrasi kelompok etnis dari India, khususnya dari wilayah utara India. Dalam migrasi ini, mereka membawa berbagai tradisi budaya, bahasa, dan agama Hindu, yang kemudian berkembang menjadi budaya khas suku Taro. Suku ini juga memiliki hubungan yang erat dengan budaya India, baik dalam hal kepercayaan agama maupun sistem sosialnya. Suku Taro memiliki sejarah yang kaya, yang dipengaruhi oleh berbagai kekuatan politik dan sosial yang ada di sekitar mereka.